Waduh, ini merpatinya pada giring keras nih. Waduh, ini si Jambul nih teman-teman. Kalau Adias ada nih pasti seneng nih. Udah bisa dibawa ke lapak JTS nih teman-teman. Nah, nih. Bunyinya. Tapi ini masih agak bingung nih teman-teman tuh. Jadi untuk mengenali betinanya itu masih agak bingung karena dulunya warnanya putih. Nah, lihat teman-teman bisa cek. Ini bagus sekali. Nih, asli kolong nih dari tim Tobago. Tuh, teman-teman, alhamdulillah. Nah, waktu saya ngambil pertama kali si Jambul ke tim Tobago itu ini kan jodohnya putih tuh, teman-teman. Blorok lah, ada bloroknya sedikit. Nah, kata beliau ini merpati Jambul ini jodoh sendiri. Harusnya bagus, teman-teman. Bagus itu dalam arti giringnya seperti ini. Tetapi anehnya seharusnya seperti ini. Anehnya itu sampai si betinanya bertelur nggak pernah giring seperti ini, teman-teman. Nah, sekarang tuh. Nah, itu di telur pertama. Ini saya udah agak curiga nih. Curiga dalam artian merpati ini si gubernur nih, ini namanya gubernur, kata Adiasnya minta gubernur. Merpati Jambul ini jodoh dengan sendirinya. Tetapi karena saya jodohnya itu gimana ya? Awalnya sih saya udah seneng karena belum tahu telur di sana itu udah giring. Giringnya udah agak keras, tapi lama-kelamaan kok kendor-kendor semakin berkurang. Nah, terus saya nggak mainin, udah biarin, suruh nelur dulu. Nah, setelah saya pegang, betinanya itu mau bertelur, harusnya giringnya meningkat. Itu malah biasa-biasa aja, nggak meningkat. Nah, di situ saya udah mulai curiga tuh, bahwa si Jambul ini tidak menyukai merpati betinaannya dengan warnanya, bukan di merpatinya, melainkan nggak suka dengan warnanya. Warna seperti ini memiliki tingkat giring paling tinggi, atau bisa dibilang jarang sekali rewel atau jarang sekali susah digiringkan kalau merpati warnanya seperti ini. Nah, alhasil, nah ini baru 1 hari, ya tepatnya 1 hari ini di hari Senin. Nah, ini saya giringkan secara bersamaan dengan si Raja Pukul, dengan si Playboy, dengan si Kiu-Kiu. Saya giringkan bersamaan. Namun kalau yang ini beda lagi nih. Ini mau bertelur kalau ini. Kalau ini kan teman-teman tahu sendiri nih. Ini betinaannya si Rampok. Nah, saya baru jodohkan terus saya giringkan, hasilnya seperti ini. Alhamdulillah bisa giring keras tuh. Ini padahal merpatinya liar loh, teman-teman. Karena sistem koloni liar itu dalam artian bukan merpati liaran, melainkan merpatinya agak liar. Jadi takut dengan saya ini. Tuh, bunyi kedengarannya. Ya mudah-mudahan kedengeran lah sama teman-teman. Jadi bunyi ngok-ngok-ngok. Ini merpatinya agak liar, tetapi ketika giring hilang sifat liarnya karena tingkat giringnya lebih baik daripada sifat liarnya. Karena sifat liar itu dari kebiasaan, bukan dari bawaan si merpatinya. Jadi biasanya tidak terjamah oleh manusia, mengakibatkan merpati tersebut liar. Namun bisa kita jinakkan dengan cara digiringkan, atau kita bisa dipegang-pegang, kita mandikan, kita sering sentuh-sentuh, atau dikasih makan lewat tangan. Banyak cara. Ini kan sudah giring nih. Tuh.
Nah ini udah kecapean ini, waduh mantep bisa nih. Ini kayaknya tembaknya turunnya lost door nih, kelihatan sih ya. Tuh dari cara turunnya udah kelihatan nih. Adias pasti seneng banget nih. Adias kita bisa main merpati kolong lagi nih. Ini udah berapa giringan berarti ya? Udah 2 giringan ya kita nggak main kolong. Padahal ini baru 1 hari nih Nih merpatinya, Adiasnya saya nggak ada ya, lagi main. Karena hari ini hari pertama Adias sekolah lagi setelah libur panjang. Alhamdulillah ini udah sekolahnya udah normal kembali. Jadi Adias udah mulai aktivitas seperti mana biasanya. Nah, di hari-hari sebelumnya itu Adias banyak kan ikut dengan saya mainan merpati. Adias minta dikasih nama ininya gubernur deh. Aduh, ada baik Adias. Nanti dimarahin ke sama Pak Gubernurnya nih. Ini hanya sebuah nama ya. Nah, ya mudah-mudahan ini sesuai dengan pangkat ya, gubernur, karena ada jambulnya katanya, kata Adias tuh, karena ada jambulnya. Jadi namanya gubernur. Ini namanya gubernur nih. Ayo. Nah, alhamdulillah giringnya sudah baik nih. Nah, ini juga saya ambil pelajarannya. Jadi nggak selamanya merpati yang memilih jodoh sendiri tuh bisa giring keras. Contoh-contoh ini nih. Walaupun memilih sendiri dia nggak giring keras karena mungkin saya juga kurang tahu ya waktu di tim Tobagonya itu gimana sistem koloninya, saya kurang tahu, kurang jelas, jadi kurang tahu juga proses jodohnya itu gimana. Tapi yang saya ketahui sekarang nih setelah betinaan itu ada di sini udah hampir 1 bulan, ternyata karisma dari betinaan itu sangat bagus teman-teman. Jadi bukan jodoh sendiri, melainkan si betinaan itu hampir memikat semua jantan di sini. Nah maka itu si jambul giringnya jelek. Jadi bukan dari warna ya teman-teman. Kalau dari warna saya juga punya warna putih nih. Ini udah lama. Cuman karismanya itu daya tarik ke pejantan itu kurang. Tetapi nggak tahu itu betinaan yang itu tuh, yang dari tim Tobago mantap. Dia daya tariknya tuh sangat mantep. Pokoknya semua merpati jantan saya itu terpincut suka sama betinaan itu. Jadi si jambul pun mungkin waktu di sananya terpincut oleh pesona merpati betinaan itu. Cuma setelah dijalani, saya kan proses menggiringkan terus, bukannya malah meningkat, malah menurun. Jadi giringnya kendor, padahal itu nggak dilatih. Nah, sampai bertelur. Nah, bertelur, wah kok masih kayak gini nih. Nah, udah nggak apa-apa. Saya giringkan kembali, alhasil sampai udah ngandung lagi, giringnya tetap aja nggak bagus-bagus. Waduh, ini bisa jadi malah petakan nantinya kalau diterusin. Jadi saya sandingkan dengan ini. Kebetulan ini kan betinaan si rampok belum ditemukan. Jadi saya pasangkan saja dengan ini. Kebetulan ini alhamdulillah betinaan rampok juga bagus. Jadi cepat lenje, gampang sekali untuk dijodohkan. Nah ini hasilnya langsung jodoh, langsung giring. Jadi nggak selamanya merpati yang jodoh dengan sendirinya itu bisa giring keras. Itu harus dianalisa, seperti saya contohnya yang itu harus dianalisa, diketahui dulu, oh kenapa ini bisa begini, oh kenapa ini bisa begitu. Tetapi hampir semuanya merpati yang dengan memilih jodohnya sendiri itu hasilnya jauh lebih bagus daripada kita menjodohkan sendiri. Cuman ini beda segmennya teman-teman, jadi beda alur, beda jalan. Jadi karena betinaan itunya terlalu bagus ya, jadi konsepnya berbeda lagi. Nggak enak juga sih memainkan merpati yang tidak giring, kurang rasanya tuh kurang. Apalagi saya banyak tutorial cara menggiringkan merpati ya, terus merpati saya nggak giring, nggak bisa giring keras pula, kan jadi nggak lucu ya teman-teman. Pembelajarannya di hari ini nih, saya juga dapat ilmu baru lagi. Hasil penjodohan secara alami dengan hasil penjodohan secara manusia itu memang tingkat bagusnya lebih ke alami atau jodoh sendiri. Itu hasilnya jauh lebih baik, itu pasti. Pokoknya tingkatan paling tinggi itu merpati memilih jodohnya sendiri. Nah terus dari manusia, ini jodoh dengan sendiri, namun setelah dijalani itu merpatinya giringnya kurang bagus, kurang maksimal. Jadi kan ada apa sih, kontra ya, pro dan kontra nih. Jadi kok di merpati-merpati yang lain kebanyakan itu kalau jodoh sendiri bagus. Nah kenapa merpati ini
jelek gitu, giringnya nggak bagus. Jadi disitulah saya terus berpikir ya, kok ini merpati kenapa ya? 90% yakin kalau merpati dengan jenis warna seperti itu pasti giringnya jarang yang giring kendor, giring jelek, jarang itu. Hampir merpati saya warnanya kayak gitu semua. Dan di sini pun nggak ada merpati yang dengan warna seperti itu giringnya jelek. Terus juga saya sempat menanyakan lagi ke tim Tobagonya, karena saya penasaran juga, Mas ini bener ini jodoh sendiri? Iya bener, itu dari piyik sampai beranca itu juga ketahuan pas lagi ngejer-ngejer, pas lagi giring. Memang saya pengen merpati jambul, Adias minta merpati jambul. Saya juga di situ nggak mikirin terah, nggak mikirin apa, yang penting ada jambulnya. Kebetulan warnanya cocok, nah, warna cocok. Terus requestan ada masuk, jadi kepalanya ada jambulnya, ya langsung ambil. Nah, pas saya ke sana, kok giring? Wah, ini jadi Adias tuh seneng sama saya tuh seneng. Wah, jadi kan enak nih, tinggal langsung mainin. Cuman ketika dibawa ke lapak JTS, giringnya berubah, teman-teman. Nah, sempat muter juga nih si jambul di lapak JTS, udah diterbang-terbangin. Di sini giringnya keras seperti ini. Nah, ketika dibawa ke sana, tuh 80% rubah. Bahkan acuh tak acuh. Wah, di sini nih saya nambah curiga lagi nih sama si jambul nih, atau si gubernur nih, nambah curiga lagi nih. Nah, terus hari demi hari sampai bertelur, cabut telur, terus saya giringkan. Biasanya umumnya 3 hari, teman-teman. Saya lama-lama menggiringkan itu 3 hari. Paling lama saya menggiringkan baik merpati piyik, merpati apapun ya, paling lama itu 3 hari. Ini sampai 4 hari, sampai bertelur lagi. Ampun, giringnya. Jadi giring sih giring, teman-teman, cuman nggak bisa keras seperti ini. Kadang takut dengan saya, banyak kendala lah. Wah, ini nih udah curiga wis. Ini udah berarti tingkat kecurigaan saya itu udah 90% nih. Ya wis, di hari itu juga langsung saya pisah. Saya pemula juga di kolong, barangkali karakter kolong berbeda ya dari balap. Saya ini dulu incer-incer dulu nih, mana jodoh yang tepat buat si kolong. Ternyata dia menyukai warna tritis. Dugaan saya tepat, benar. Nah, dia menyukai warna tritis. Saya jodohkan dengan betinaan bekas ini nih. Bukan, si semper angin. Nah, setelah baru 2 hari saya satukan, nggak tahu kenapa. Awalnya kena ini si putra petir. Udah giring juga betinaan yang tritis itu. Di kakinya mengalami pembengkakan. Nah, jadi saya ganti lagi putar petir, kasih dengan ini 3 hari langsung giring keras. Ini udah 1 minggu nih, berarti proses kawinnya nggak bener. Merpati betinaan yang warna tritis juga. Selang 3 hari itu saya mendapatkan musibah. Jadi si rampok itu hilang. Si rampok mencrok, nggak pulang-pulang. Pulang dari lapak JTS itu hanya membawa merpati betinaannya aja. Nah, ini kan nggak ada jodohnya. Nah, saya lihat ini si jambul. Nah, di situ kan Adias agak sedih-sedih gimana. Saya langsung jodohin. Nah, itu belum jodoh sudah giring, karena ini tadinya sama betinaan yang kakinya bengkak udah angkat giringan. Ini udah giring. Saya tes coba dibawa ke luar kandang. Jadi setiap ada warna merpati yang seperti ini, dia langsung ngejer. Jadi dia nggak fokus ke ini. Wah, ini berarti belum jodoh nih. Tapi udah giring, karena saya ini sama sih warnanya, hampir-hampir sama, hampir-hampir mirip. Nah, jadi saya pisahkan kembali. Saya nunggu barengan dengan ini pas cabut telur nih. Nah, ini kan di malam minggu cabut telur. Terus minggu saya mandikan semua nih. Si jambul juga mandi, ini mandi. Nah, untuk si jambul giringnya mantap seperti ini. Nah, ini sedangkan yang sudah ibaratnya senior nih, giringnya ya seperti ini tuh. Nah, ini juga sama nih. Tuh, ini raja pukul. Nah, ini giringnya seperti ini. Tuh, si raja pukul. Terus juga sama nih, ini 1 hari nih, teman-teman. Nah, ini ada si playboy. Loh, ini playboy merpati piyikan juga nih. Tuh. Ini 1 hari, ini hari Senin nih. Tuh. Nah, tuh kan giringnya bagus. Nah, ini alhamdulillah udah mengetahui telur, udah sempat mengerami telur baru 1 kali nih. Giringnya masih stabil. Nah, terus ada si QQ nih. QQ walaupun udah ibaratnya matang ya, usianya sudah matang, tapi giringnya kalau menurut saya jelek nih. Tapi nanti ketika hari Kamis itu udah bagus.
Tuh, giringnya masih kurang lah ibaratnya. Nah, tuh masih agak bekur-bekur, suka bekur-bekur. Tuh giringnya masih kayak gini, nggak apa-apa. Nanti juga ini biasanya hari demi hari akan meningkat. Di hari Kamis giringnya biasanya rata. Nah, oke teman-teman, mungkin segitu saja video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.